Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi kehidupan dari Niat. Pernahkah Anda berwisata di daerah sekitar tempat tinggal Anda, di kota Anda, di luar kota, di luar pulau Anda, di lain provinsi tempat Anda, atau bahkan sampai ke luar negeri? Apakah sih berwisata itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI versi online atau dalam jaringan, berwisata adalah melakukan perjalanan wisata. Sedangkan arti dari wisata adalah bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya, bertamasya, dan juga diartikan dengan piknik. Adapun wisata alam adalah perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungannya sebagai objek tujuan wisata. Kemudian ada juga wisata bahari, yaitu bepergian menikmati alam laut. Kemudian ada juga wisata budaya, yaitu bepergian bersama-sama dengan tujuan mengenali hasil kebudayaan setempat. Ada juga wisata religi, yaitu wisata yang ditujukan untuk memperdalam wawasan keagamaan pada setiap wisatawan. Kemudian ada wisata kuliner yang berasal dari istilah food tourism, yaitu kunjungan ke suatu tempat yang merupakan produsen dari suatu bahan makanan, festival makanan, restoran, dan lokasi-lokasi khusus yang khusus diadakan untuk mencoba rasa dari makanan atau minuman khas dari suatu daerah. Kalau sudah berwisata, alhamdulillah, subhanallah, berarti Anda sudah mengaplikasikan isi dari Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut laba-laba surat ke-29 ayat ke-20, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa summallahu yunshi'un nasy'atal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makna dari ayat ke-20 surat Al-Ankabut ini adalah anjuran dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia untuk melakukan perjalanan di bumi agar kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai segala penciptaannya, yaitu makhluk dan seisi alam semesta itu, dan menjadikan kejadian yang akhir dari suasana peninggalan tempat yang kita kunjungi. Sehingga dengan perjalanan yang kita lakukan,
dapat menjadi sebuah pelajaran keimanan bagi kita akan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang diciptakannya sebelum kita lahir. Selain keimanan yang didapatkan dari perjalanan ke suatu tempat yang kita datangi dalam tanda kurung berwisata, juga sebagai aktivitas perenungan atas kebesaran, keagungan, dan keindahan atas segala ciptaannya dalam bentuk tafakur alam maupun tempat yang keindahan penataannya dibuat oleh manusia itu pun juga merupakan bentuk ilham kreativitas keindahan dan teknologi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia yang membuatnya, sehingga kita merasa tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selain hanya sebagai hamba-hambanya yang beriman, beribadah, dan bersyukur atas segala ciptaannya. Dalam hadis diriwayatkan ada seseorang datang kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW minta izin untuk berwisata dengan pemahaman lama, yaitu safar dengan makna kerahiban atau sekedar menyiksa diri. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk kepada maksud yang lebih mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya, sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Abu Daud 2486 dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud dan dikuatkan sanadnya oleh Al-Irafi dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin nomor 2641. Perhatikanlah bagaimana baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengaitkan wisata yang dianjurkan dengan tujuan yang agung dan mulia. Adapun arti dari jihad adalah berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjaga agama tetap tegak dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan nabi serta Al-Quran. Jihad yang dilaksanakan rasul dan nabi adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengujikan kolbu, memberikan pengajaran kepada umat, dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, yaitu menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Maka dengan kita berwisata atau melakukan perjalanan di bumi di suatu tempat yang kita datangi, kita sebenarnya sudah melakukan jihad yang dimaksud baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sehingga korelasinya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di saat kita berwisata, kita mendapatkan pelajaran keimanan akan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang diciptakannya sebelum kita lahir, juga sebagai aktivitas perenungan atas kebesaran, keagungan, dan keindahan atas segala ciptaannya dalam bentuk tafakur alam, serta bentuk ilham kreativitas keindahan dan teknologi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia yang membuat tempat wisata. Ini kesemuanya adalah menegakkan agama Allah, meninggalkan kemusyrikan, dan menyucikan kolbu dengan jalan berwisata yang kita lakukan.
Semoga penjelasan wisata ini menjadi bermanfaat untuk Anda dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share-nya sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan dan semoga menjadi pahala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.